Segala puji bagi Allah SWT dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dan serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Jadi alhamdulillah Ustaz Heru bisa hadir di tengah kita. Hari ini Ustaz akan menyampaikan tema mengenai cocok versus cekcok. Ini secara suara biasanya ya cocok dan cekcok, tapi artinya jauh berbeda gitu. Nah, mungkin ibu-ibu di sini juga sudah berumah tangga dan mungkin juga sudah mengalami banyak cocoknya atau banyak cekcoknya. Ya mungkin kan karena tidak semua sesuai dengan apa yang kita harapkan, angin tidak selalu bertiup ke arah yang kita inginkan. Laut juga kadang tenang, kadang berombak. Nah, mungkin hari ini kita bisa mendengarkan di mana sih kita sebagai seorang muslimah dalam menjalani kehidupan rumah tangga, apa yang sebaiknya harus kita lakukan. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilakan Ustaz Heru untuk memulai kajian hari ini. Untuk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimat, bunda, para salihah yang semoga senantiasa Allah muliakan. Izinkan saya bersemari mengawali dengan dua bagian. Bagian yang pertama adalah kalimat tahmid, bagian yang kedua adalah kalimat salawat. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan liwafi ni'mah wa yuhafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ucapkan salam, sapa, sayang, cinta karena Allah untuk para bunda, para muslimat di masjid di Ponorogo ini dengan ucapan salam ahli surga. Wahaikum bitahiyatil ahli jannah wa assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok versus cekcok. Pertanyaannya udah, enaknya itu cocok dulu apa cekcok dulu? Cocok versus cekcok atau cekcok versus cocok? Oke, sebelum para menjawab, ada sebuah kata-kata yang menarik, mirip redaksinya, tapi maknanya dalam. Karena guru saya mengatakan pasangan terbaik adalah yang terbalik. Pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Terbalik itu berarti artinya berbeda. Pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Sebelum kita membahas tentang cocok versus cekcok, di kesempatan kali ini saya awali dengan sebuah kalimat tanya para bunda. Bunda lebih suka punya pilihan atau nggak punya pilihan? Lebih suka memiliki kesempatan memilih atau tidak memiliki kesempatan memilih? Memiliki kesempatan memilih. Kenapa kok kita suka punya kesempatan memilih? Karena kita ingin mencari yang terbaik. Namanya yang terbaik itu harus ada pembanding. Yang namanya pembanding berarti jumlahnya lebih dari satu. Ini mungkin baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Cuma karena ada opsi pilihan-pilihan, maka kita bisa memilih di antara yang baik itu pilih yang terbaik. Nah, ini menjadi poin awal kita membicarakan tentang cocok versus cocok. Berarti Bunda suka apa? Memilih. Pertanyaannya Bunda, untuk mengawali kesempatan kita di pagi hari ini menjelang siang hari ini, semoga majelis kita ini penuh dengan keberkahan Allah. Semoga
bersabar penuh dengan kebaikan-kebaikan yang kita nikmati dalam sisi kehidupan kita sementara di dunia ini. Berharap juga semoga kita nikmati nantinya di yaumul akhir. Maka sebuah keberkahan ilmu itu yang menjadi puncak kenikmatan kita. Namanya berkah tidak akan turun kalau aktivitas kita tidak ternilai ibadah. Aktivitas yang ternilai ibadah harus awali dengan sebuah doa. Bunda pilih, katanya suka memilih. Nah, Bunda pilih doa apa yang kita lafalkan, yang kita ucapkan awal majelis di kesempatan menjelang siang kali ini. A. Subhanaka la ilma lana. Atau B. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Milih yang mana Bunda? Dan apa yang B? A. Alhamdulillah. Atau Pak Allah memberikan kami mengucapkan. Itu buat saya kesempatan untuk bisa menerima diri itu. Baik para Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para muslimat yang Allah selalu muliakan. Mari kita awali dengan sebuah doa. Mungkin di antara teman-teman di sini sudah banyak yang hafal, tapi untuk mengaitkan hati kita dalam kebaikan di majelis ini, monggo diikuti. Sekali lagi mari diikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa yang kita baca ada di surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Maha suci Engkau ya Allah, semuanya tidak ada yang kami pahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kepada muslimat yang Allah muliakan, kenapa kok saya sangat senang dengan doa ini? Karena ada 3 level tahapan ilmu. Yang pertama adalah pengetahuan, mengetahui. Yang kedua adalah memahami. Dan yang ketiga adalah mengamalkan. Mungkin di titik mengetahui, siapapun yang bermajelis ilmu mungkin bisa jadi dapat. Tapi yang memberikan pengetahuan dan pemahaman itu tentunya adalah Allah. Mungkin Bunda di sini paham, tapi coba keluar pintu masjid itu, besok apakah masih ingat atau lupa? Siapa yang bisa menjaga ingatan? Mungkin ilmu itu bisa dipahami saat ini, tapi kalau untuk dipraktekkan, apalagi tema kita adalah contoh versus cekcok. Oh, ini benar ini mempraktekkan ilmu ini. Maka kita berharap dari mengetahui, memahami ilmu itu, saat kita mengamalkan, kita berharap siapa yang memberikan kemudahan? Allah. Makanya kalau terkait dengan ilmu, mintalah selalu kepada Allah, bukan siapapun pematerinya, siapapun motivatornya, inspiratornya, dan lain sebagainya. Baik, kita berbincang santai saja ya, para umahat, para solihat, cocok versus cekcok. Nah, tadi kan disampaikan kita berbicara tentang keluarga. Karena saya di Surabaya, salah satu tugas saya adalah family counselor di salah satu lembaga. Nah, saya awali apa yang dibenarnya para umahat di sini dengan satu kata ini. Apa ini? Kekerasan adalah rumah tangga. Langsung terframing KDRT itu kekerasan. Padahal KDRT ini maknanya macam-macam. Contoh, KDRT bisa jadi kajian situ keharmonisan bisa dalam rumah tangga. Berarti bisa jadi positif. Bisa jadi KDRT itu kurang duit ibu terus. Kalau orang duit ibu terus, yang bikin ribut siapa? Suami apa istri?
kok duit. Itulah budaya itu. Ya, saya ajukan 2 pilihan, muncul 3 pilihan. Gak baik orang ketiga itu. Kurang duit ribut terus, yang bikin ribut biasanya istri. Tapi kalau KDRT kebanyakan duit ribut terus. Kalau tadi kurang. Sekarang kebanyakan duit ribut terus. Siapa yang mulai? Suami. Bunda menjawabnya dasarnya pengetahuan, bukan pengalaman saya tahu ya. Insya Allah. Suatu saat saya ditelepon sama ditelepon oleh salah satu HRD BUMN besar di Jawa Timur. Ustaz, izin kami undang sharing di kantor. Oh boleh, saya kira kajian seperti ini. Ternyata hanya berdua sama ketua HRD-nya, kepala HRD-nya, ibu-ibu. Ustaz, di perusahaan kami ini kalau sudah dapat bonus itu minimal double digit. Itu yang para suami kalau sudah dapat bonus, karyawan yang sudah jadi suami itu lupa alamat rumahnya kalau pulang. Lupa alamat rumah kalau pulang. Berarti apa benar? Mampir. Kalau sudah dapat bonus, lupa alamat rumah. Tapi kalau karyawan kami dapat bonus, lupa status dirinya di rumah. Gajinya lebih tinggi dari suami. Akhirnya si istri ini seakan-akan dia pemimpin rumah tangganya. Sehingga kita 37,2% angka di perusahaan tersebut meningkat tajam. Angka apa itu benar? Perceraian. Sehingga kita saya diminta 2 kelas untuk karyawan dan karyawati di BUMN tersebut. Nah, yang ini saya sampaikan menjadi prolog awal dari kalau tadi kita sudah memilih itu poin, ini prolog awal. Sudut pandang kita jangan selalu sudut pandang yang negatif. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, keharmonisan dalam rumah tangga, kurang duit ribut terus, kebanyakan duit ribut terus, dan yang terakhir juga kebahagiaan dalam rumah tetangga. Kebahagiaan ini ya. Itu bahaya itu ya. Maka mana KDRT itu banyak kalau saya buat juga di sini ya. Kalau saya buat di sini banyak sekali. Ini yang di atas ini yang jomblo ketika diri gitu kan. Ya ini bisa-bisanya saya saja yang buat seperti itu ya. Kemudian yang digunakan rekan-rekan solihah muslimat yang semoga Allah muliakan. Yang bahaya yang paling mana yang paling bahaya? Yang paling bawah itu udah paling bahaya. Bawah kebahagiaan dalam rumah tetangga, karena rumput tetangga lebih hijau, sedangkan rumput sendiri kuning putih gitu. Tapi kalau rumput tetangga hijau terus pastikan itu rumput palsu atau rumput asli. Apa arti sejati sebenarnya? Paling enak yang asli saja ya kalau. Nah, kembali lagi prolog yang pertama yang saya bangun adalah sudut pandang yang positif dalam hal kita menikmati kata berkeluarga. Begini, berpasangan dalam bahasa Arab artinya adalah azwajah. Makanya kalau ada di sini kenapa saya pakai gambar catur, berarti harus ada yang apa udah catur itu? Satu pihak atau dua pihak? Dua pihak. Maka yang namanya berpasangan itu harus dua, nggak mungkin satu. Ini nggak mungkin berpasangan. Tetapi namanya berpasangan itu harus dua. Nah, menariknya kita memahami poin yang kedua yang saya sampaikan setelah sudut pandang yang positif adalah memahami tentang sebuah pesannya. Azwaja itu artinya berpasangan, tapi bukan yang seperti ini, Bunda. Teman-teman sekalian, bukan yang seperti ini. Ini berpasangan, tapi ini sama. Berpasangan itu ini sama ini. Nah, kalau Bunda, ini minum, masuk minum lagi. Ini minum, makan, minum.
Jadi kata azwaja di dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang berpasangan tetapi dalam sebuah perbedaan, atau bahasa sederhananya yang berbeda dipasangkan. Kalau teman-teman di sini para ulama, para sahabat, para muslimat memahami secara definisinya, maka kita akan mudah memahami pesannya. Saya lagi ya, kalau kita ingin memahami pesannya, maka kita akan mendapatkan sebuah kemudahan dalam menikmati. Contoh begini, di sini, nih kuis bertanya saya kepada Bunda. Bunda, kalau kita suami jemput, kalimatnya bagaimana? Ya, ada 4 pilihan opsi. Pak, kalau jemput aku sudah selesai dia, kalau sebenarnya jemput aku. B, Pak, arisanku sudah selesai. C, Pak, bisa jemput aku enggak? D, Pak, mau jemput aku enggak? Pak, kalau A, ini kan kalimat instruksi. Dan yang namanya pemimpin itu paling gak suka diinstruksikan. Yang aneh itu yang B, Pak, arisanku sudah selesai. Suami baca bingung. Suami tidak paham pesannya dari kalimat itu. Yang ini saya sampaikan adalah pesannya. Apa yang menjadi pesan Allah? Kenapa kok kalimat azwaja itu adalah yang berpasangan itu yang berbeda, supaya kita bisa paham pesannya Allah itu apa? Karena yang paling penting dari sebuah kalimat itu pesan. Jangan cukup cuma terjemah, apalagi kalau memahami dari Bunda. Contoh para Bunda yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sedikit belajar dari Bunda. Saya bertanya, masa tidak seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, istrinya masih bisa haid berapa bulan? 4 bulan. Coba banyak perhatikan. Ayatnya jelas 4 bulan 10 hari. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim 4 bulan 10 hari. Itu coba banyak perhatikan. 4 bulan 10 hari. Juga di sini 4 bulan 10 hari. Tuh. Al-Baqarah 234 kayak nanti 234. 4 bulan 10 hari. Hadisnya 4 bulan 10 hari. Saya tanya lagi, Bunda, rekan saudara, masa tidak bagi seorang istri yang masih bisa haid kemudian ditinggal mati oleh suaminya berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Bukan 4 bulan 10 hari. Kenapa? Ini bukan sebuah kepastian hukum, tapi ini adalah sebuah memastikan hukum. Beda antara kepastian hukum dengan memastikan hukum. Kalau pasti akan saklek, tapi kalau memastikan belum tentu. Tetapi contoh, ada seorang istri dan suaminya honeymoon, lalu kemudian berkumpulah kedua orang ini. Ketika sudah berkumpul, tiba-tiba si suami ini sampai gembiranya mati. Saya gembiranya meninggal, tapi sudah berhubungan meninggal. Berarti si istri masih ada berapa? 4 bulan 10 hari. Tapi bukan kepastian, ini memastikan. Apa itu? Biasanya bulan kalau belum hamil, pas bulan yang berapa dari janinnya, usia janin, biasanya ketahuan positif. Oh, sudah jalan berapa bulan? 2 3 bulan. Lalu kok ini kemudian dipastikan 4 bulan
dipastikan hamil si istri ini. Hamil. Karena sempat tadi malam-malamnya itu hamil. Berarti saya masih banyak tinggal berapa bulan lagi bulan? 1 bulan 10 hari lagi dia hamil. Pertanyaan saya, apa masa idah istri yang posisinya hamil? Masa idah seorang istri yang posisinya hamil sampai melahirkan. Berarti si istri ini masa idahnya yang mana? Ikut yang mana? 4 bulan 10 hari atau melahirkan? Melahirkan. Karena yang 4 bulan ini mengecek ini memang benar rahimnya kosong atau tidak. Tapi si istri kok enggak, pokoknya 4 bulan 10 hari masa idahku, bukan melahirkan. Kenapa? Karena sudah ditaksir sama budak. Keren. Yang ingin saya sampaikan pada solidah, pada muslimah di kesempatan ini, kalau memahami dalil tidak cukup secara terjemah. Masih banyak ilmu-ilmu yang lain untuk bisa kita pahami pesannya. Contoh, bunda tadi bilang ke suami, Pak, arisanku sudah selesai. Itu kalimat informasi atau kalimat minta? Informasi. Jadi kalau sudah disebut, nggak salah. tapi aslinya apa pesannya? Pengen dijemput. Ingin dijemput. Kita pengertiannya. Itu yang paling penting dari sebuah kalimat pesannya. Para bunda yang semoga Allah muliakan para solihat. Maka ketika kita berbicara tentang sebuah makna, kenapa azwaja? Wa khalaqnahu azwaja. Allah telah menciptakan kita berpasangan. Maka berpasangan itu harus pas. Pasnya itu apa? Tidak selalu pas itu harus sama mirip. Yang namanya pas itu apa? Contoh, bunda pakai baju pas, cocok. Apakah kemudian harus sama? Enggak. Yang satu apa namanya itu bunda serimbit. Serimbit. Nah, itu bukan tahu ya. Pakai itu. Dibilang cocok serasi, padahal bentuknya sudah beda. Si istri mungkin si suami dengan pendek, si istri dengan panjang, tapi dia cocok. Makanya namanya pasangan itu harus pas. Kalau nggak ada pas sudah hanya Angan. pasangan itu harus pas. Kalau nggak pas, adalah kan pasti berbeda. Nah, apa tujuan dan pesannya Allah ketika membuat adanya pasangan suami istri itu? Adalah surat Az-Zariyat ayat 49 terakhir, la'allakum tadhakkarun. Kita dipasangkan oleh Allah ini yang lain adalah untuk mengingat kebesaran Allah. Dalilnya mana juga teman, kalau terkait dengan keluarga itu pasti mengingat kebesaran Allah. Ayat yang populer surat Al-Rum ayat berapa? 20 satu. Depannya masih ingat? Teman-teman setia muslimat wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gunung tanda-tanda kekuasaan Allah bukan? Iya. Lautan bukan diri, refreshing, traveling, apapun namanya. Kalau ke pantai ke ini, ketika melihat pemandangan tanda-tandanya Allah itu yang muncul di sana apa? Masya Allah. Bibirnya. Loh, menariknya ayat tentang keluarga. Kok di awal itu ayat ini, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu pasanganmu itu sudah tanda-tandanya Allah. Makanya kalau lihat gunung, Masya Allah, dari pasangan harusnya sama Masya Allah, cuma intonasinya beda. Masya Allah, pulang lagi orang ini. Kalau kita melihat pasangan, maka yang muncul tetap harus la'allakum tadhakkarun. Kita mengucapkan apresiasi atas kebesaran Allah. Cuma itu kan besarnya Allah, tujuannya yang Allah inginkan. Tapi dalam tataran realita, apa yang terjadi? Terjadi apa?
Mudah nggak kayak gitu? Ya? Susah. Coba perhatikan. Bunda tadi lebih suka yang mana? Punya pilih. Saya kasih alternatif jawaban. Pilih yang mana Bunda? Suka punya pilihan dan atau tidak suka punya pilihan, tapi yang kita nggak punya pilihan itu Allah yang milihkan. Ya, saya kasih analogi permisalan sederhana. Bunda memilih istri, istri itu suami. Dulu kalau nggak Bunda, kalau Bunda dulu pas pilih suami, apa sih ini? Kan Bunda di dalam berapa orang gitu? Banyak kan ya? Tuh, saya saja 4 itu Bunda. Kita tahu bawa aku. Karena kita kan memilih, apalagi Bunda yang dilamar. Akhirnya, dari sekian banyak yang melamar, aku memilih suami, istri adalah hasil pilihan kita. Lalu Bunda kemudian menikah, ingin naik level, tidak hanya jadi istri tapi seorang ibu. Lalu ingin punya anak. Pertanyaan saya, anak pilihan atau bukan? Bukan. Pilih opsi ketiga. Pilih atau bukan? Bukan. Anak. Bukan. Bunda pilih anak laki-laki lahir perempuan. Bunda pilih ini lahir ini. Kenapa? Anak itu pilihan Allah. Dan menariknya anak itu gak bisa pilih orang tuanya juga. Ya Allah, tiupkan ruhku dalam rahim seorang ibu yang kaya raya. Orang tua bisa memilih pasangannya, tapi orang tua tidak bisa memilih anak. Pun juga anak tidak bisa memilih orang tua. Berarti apa perbedaan dasar? Kalau pilihan kita juga suatu saat bisa putus. Cocok bisa jadi cek, tapi saat cekcoknya seputus-putusnya orang tua, anak tidak akan pernah bisa putus. Contoh, kita ambil anaknya yang durhaka. Sedurhaka-durhakanya anak, orang tua tetap menganggap anak. Mungkin panjenengan belum pernah menemukan kasus ini, tapi suatu saat seorang ibu datang ke rumah saya, usianya 57 tahun. Ibu ini sebut saja awam, gitu saja. Salah satu yang diucapkan yang bagi saya agak aneh itu pertama kali, Ustaz, saya itu kalau berdoa Ustaz di memea, Jemuran. Saya mau berdoa di tempat jemuran, tempat jemur pakaian. Dan menurut saya, aliran apa lagi? Ternyata apa yang terjadi Bunda? Beliau mengatakan supaya langsung ke arsy-Nya Allah, langsung ke langit, nggak ketutup plafon sama genteng. Jadi langsung ke langit, biar langsung ke arsy-Nya Allah. Dan saya, pantas kok di dunia. Yang kedua, kata beliau, yang buat saya aneh, satu itu, yang kedua ini, Ustaz, saya itu berdoa begini terhadap anak saya. Ya Allah, kalau Engkau mengambil anak hamba ikhlas itu ya Allah. Dalam saya, ibu kok aneh mendoakan anaknya? Berarti apa? Ucapan itu pesannya apa? Supaya anak ini meninggal. Saya langsung berdoa, astagfirullahaladzim, Bunda, kok mintanya gitu? Lalu kenapa Pak Ustaz? Kok Bunda minta anaknya meninggal? Bukan Pak Ustaz, saya nggak minta anak saya meninggal. Coba Pak Ustaz dengan kata-katanya, ya Allah, kalau kau ambil anak hamba, berarti ketuanya Allah kan tetap ya, takdirnya Allah. Kalau kau ambil anak hamba hari ini, maka hamba ikhlas. Saya bilang, oh iya paham Bunda. Cuma pertanyaannya, kenapa kok ingin anaknya diambil di sini? Bukan berdoa anak saya ini. Gimana tidak Pak Ustaz? Anak saya itu kalau besok hidup itu maksiat.
besok hidup maksiat, besok hidup maksiat, besok hidup maksiat. Dan kalau dia banyak maksiatnya, dia pasti akan diajar sama Allah. Siapa seorang ibu yang negaranya diajar sama Allah? Gak usah bayangkan gimana ini hidupnya bagaimana. Saya kasih contoh dua saja. Satu, ini kadang-kadang korban badannya setuju, badannya itu tatoan. Yang menarik adalah dia itu kalau sudah naksir sama perempuan, ngobrol bahkan 31 menit, malamnya sudah betul. Dan dia sudah pernah melakukan hal-hal yang kedua lakukan terhadap perempuan. Mereka berapa? Meletakkan pisau di leher bapaknya. Ya. Yang ini secara logika saya soal laki-laki, dia turun depan, terus ibunya bilang gitu. Akhirnya coba kalimat pentingnya, ibu ini masih saya karena sebulan kedudukannya anak, karena anak itu yang orang akan pernah putus. Pun juga kalau dibalik orang tua ya, durhaka. Ada seorang anak gadis usia 21 tahun datang ke rumah saya. Ustaz, boleh nggak saya benci bapak saya? Saya bilang, masalah. Betul masalah. Jadi sekarang apa yang dirasakan benci? Disuka. Kenapa? Karena ketika lahir sama ibunya, si bapaknya ini sudah tinggalkan anak ibu. 21 tahun ditinggalkan anak gadis ini. Nah, bapaknya sudah uzur, sakit-sakitan, minta diurus sama anak gadisnya ini. Ini ketemu sama anak gadisnya ini. Maka si anak gadis ini marah sama bapaknya. Apa yang terjadi? 2 pekan kemudian dia menurut saya bisa keluar sebentar mempertanyakan, maaf Pak, saya masih belum bisa. Mau tanya apa ya? Caranya membimbing talqin gimana Pak Ustaz? Kenapa Mbak? Ini Bapak maksudnya saya mau saya mau ke sana. Loh, padahal sebelumnya kunci. Tapi ini tertentu titik yang pokok, yang paling klimaks adalah saat orang tua meninggal. Sedurhaka-durhakanya orang, anak sebegitu kepada orang tuanya pasti akan mendatangi orang tua. Kenapa? Karena anak akan pernah putus. Tapi suami istri sangat bisa. Nah, disinilah kita berbicara. Belum tentu yang kita pilih itu adalah sebuah kebaikan. Tinggal bagaimana kita mengembalikan kepada sisi pasangan itu yang menghasilkan sebuah sakinah, mawaddah, warahmah. Begini, barulah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya sampaikan, pahami pesannya. Jadi supaya cocok versus cekcok ini itu tidak memutuskan hubungan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya memahami pesannya. Kalau tadi misalnya suami nggak paham pesannya, akan jadi udah Pak, arisanku sudah selesai. Jadi kalau suami nggak paham pesannya, akan jadi udah biarin. Ini sudah. Maka disinilah kita harus memahami sebuah bahasa cinta. Pahami bahasa cinta. Bahasa cinta itu ada 5 bukan? Menurut Gary Chapman, salah satu psikolog pertama di Amerika. Ada sentuhan, pelayanan, kebersamaan, pujian, hadiah. Tapi ini semuanya udah itu sama kok dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dibutuhkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama nanti. Nanti kita ambil contohnya. Satu, ada sentuhan, pelayanan, kebersamaan, pujian, hadiah. Saya itu di posisi bahasa cinta yang paling menonjol dalam diri saya itu adalah kebersamaan saya. Istri saya mungkin berbeda, meskipun saya sama istri kayaknya hampir sama. Apa itu kebersamaan? Waktu, quality time-nya. Kalau saya sama istri sepertinya. Kalau anak saya berbeda, anak saya bersama pertama kebersamaan, tapi anak yang kedua yang saya sama saya ini itu hadiah. Semuanya ada, cuma ada yang menonjol nantinya. Tapi kalau anak kecil, mohon maaf, bunda yang pernah punya anak dan pasti
pasti ya. Kalau untuk anak usia 1 sampai 3 tahun semuanya harus difasilitasi. Coba Bunda lihat anak yang kecil, bayi, sentuhan, masih disentuh-sentuh. Pelayanan, Bunda mau kesana, anak nangis dilayani. Kebersamaan apalagi nggak bisa dipisahkan seorang ibu dengan anak. Saya ini posisinya kalau masalah kebersamaan ini kadang-kadang tidak masuk akal. Apa Bunda? Saya 30 awal Syawal besok saya umroh. Harapan saya bisa, saya ingin membawa istri saya yang belum pernah umroh. Saya sudah bolak-balik umroh, istri belum pernah umroh. Kok dahulu, kok ya ada ibu-ibu yang mau mengumrohkan istri saya? Siapa yang nggak senang? Saya bisa berangkat umroh membawa jemaah, istri pun free. Kan saya sama Bunda hobinya sama. Kalau ada yang gratis sama bayar ya. Saya senang juga. Apa yang terjadi? Saya tawarkan istri berangkat free. Apa sih saya bilang? Enggak. Oh enggak. Karena berangkat bulan April, Maret istri baru selesai untuk program ASI putri saya yang keempat. Maret baru selesai, April berangkat, istri belum bisa melepas kebersamaan. Nah, saya tahu istri saya kebersamaan bahasa cintanya. Yang keempat, ujian. Yang kelima, hadiah. Saya kayak berangkat kemana keluar kota gitu, kalau anak saya yang pertama pasti langsung nolak. Berapa lama ya? Jam berapa berangkat, jam berapa pulang? Anak saya yang pertama masih gitu, ayah mau kajian di mana? Di sini. Sampai jam berapa ya? Kita gini, kenapa? Dia ingin cepat saya ketemu sama dia. Tapi kalau yang ini beda. Ayah besok keluar kota, jangan lupa lu ya oleh-olehnya. Nah itu bahasa saya bahasa hadiah. Jadi kalau ini kayak dipahami, tapi kalau anak usia 0, 1 sampai 3 tahun semuanya difasilitasi, semuanya dipuji. Anakku bayi sing paling ayu, pasti dipuji. Kalau bayi 0 sampai 3 tahun paling putih, padahal orang tidak putih. Tapi karena anak sendiri, hadiah sudah pasti. Tapi kalau semakin dewasa, maka akan ada yang menonjol. Kalau ini tidak dipahami, pasti akan masalah Bunda. Misal, Bunda bahasa kasihnya apa? Kalau boleh tahu, monggo. Salah satu dari Bunda pilihnya mana? Bunda paling senang kalau suami ngasih apa gitu, kasih waktunya kan, kasih sentuhannya kan, kasih pelayanan kan. Bersama. Hadiah. Nah suami ini nggak bisa kasih hadiah, tapi suami ini bahasa kasihnya itu pelayanan misalnya. Si istri kemudian berucap, sudah 20 tahun aku ini gak tahu itu hadiah. Padahal bahasa kasihnya suami melayani memang gak kasih hadiah, tapi setelah pelayanan Pak, beda motorku dulu rapinya, gak usah baru selesai, belum selesai kalimat langsung suami pelayanan. Bapak sebagai notok gimana nih? Langsung dipijiti pelayanan. Tapi suami bahasa hadiahnya Bagi bilang gak ada. Tapi menjadikan surat hadiah 30 tahun hidup pasti sesek itu. Pilih kapan boleh belikan Nancy ya kok membanggain 30 tahun gak ada. Saya berarti kok orang yang suka ngasih hadiah. Saya juga serius tanya sama istri saya, belum pernah dalam waktu itu saya ngasih flowers. Belum pernah. Saya pernah ngasih mawar, itu pun saya dapatkan itu dari sekolah. Ketika hari dulu murid-murid saya ngasih mawar, saya kumpulkan dari satu, saya bawa ke rumah. Saya kasih istri saya untukmu. Jawaban saya sudah tahu, pasti dari siswa. Benar tidak, saya nggak bisa kasih hadiah. Nah ini saya sampaikan adalah pahami masing-masing. Tidak hanya berbicara antara suami istri, tapi pahami anak. Kenapa? Sebenarnya
kita mendidik anak itu sama sebagaimana kita berinteraksi dengan pasangan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada buku namanya Men Are From Mars, Women Are From Venus. Laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus. Artinya laki-laki perempuan beda. Yang kedua, pahami perbedaan. Kalau tadi pahami bahasa kasih, cita. Kedua, pahami perbedaan. Ini populer sekali. Laki-laki nalar rasionalitas, perempuan perasaan sensitivitas, menawarkan, menyelesaikan dan seterusnya. Ya. Jadi Bunda gak usah beli bukunya, Bunda. Saya sudah 6 kali mengharapkan. Akhirnya saya simpulkan, jadi simpulannya. Daripada Bunda beli mahal-mahal, itu juga gak dibaca. Coba kita buktikan. Dan ini sesuai sekali lagi dengan apa yang di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Contoh Bunda, kita ambil yang mana? Gambarnya nomor 3 saja. Laki-laki itu fokus single tasking, perempuan multitasking dan holistik. Fokus itu bagaimana sih Bunda? Kalau ini ada, kalau fokus yang dilihat berapa? Bunda? 1 itu fokus. Pandangan mata laki-laki itu fokus tapi jauh. Fokus tapi jauh. Bunda melebar tapi pendek. Saya sudah berapa-kali sama istri itu kecentok. Sudah sampai gak kelihatan. Istri saya bilang, mana ya? Hei, itu loh. Mana? Itu gak kelihatan. Mana? Kenapa? Laki-laki fokus tapi jauh. Istri perempuan ke kanan ke kiri tapi pendek. Sama aja kalau suami, kesalahan suami itu adalah kalau dari barang nggak ketemu pada barang yang ada di depan mata. Bu mana? Bolpenku di meja nggak ada. Sudah cek 2 kali nggak ada. Baru saya dipakai di situ. Ibu tahu nggak ada. Baru saya tadi istri datang ke meja langsung mengambilnya. Kenapa? Karena holistik. Kalau multitasking nggak usah ditanya lagi. Dengan 4 aktivitas bisa dalam 1 aktivitas. Contoh, cenderung menarik diri dan berpikir dalam diam, perlu memperbincang apa yang dirisaukan. Bunda kalau cari solusi butuh rame. Suami kalau butuh solusi butuh ketenangan. Sudah seperti itu. Zaman Rasul juga sama. Rasul kalau punya masalah butuh solusi pasti pergi mencari sendirian, masuk 2 kilo. Tapi kalau istri punya masalah cari solusi itu perlu. Ini kalau dipahami oleh istri dan dipahami oleh suami masalah. Contoh ini jadi nyata dan ini berakhir tidak baik, putus. Si suami berkata kepada saya ini, "Loh, sangat saya sempurna punya istri kayak istri saya itu. Kenapa Pak? Gak seperti istri yang lain. Yang istri saya ini jarang cerita berbulu saya itu kayak rasa-rasa dan sebagainya itu nggak pernah diam istri saya. Dan beberapa bulan waktu berjalan tiba-tiba terjadi konflik antara suami istri ini. Suaminya datang ke saya minta istrinya. Apa kejadiannya? Istrinya kan berapa bulan ini gitu saja. Pokoknya nggak pernah ngobrol, nggak pernah ini, nggak pernah cerita, curhat dan sebagainya. Singkat cerita suaminya pulang dari kantor melihat ruang tamu itu belum rapi. Suami cuma tanya, "Bu, kok ruang tamu belum rapi? Ruang tamu kok nggak rapi?" Karena ada tamu yang datang oleh si suami. Kok ruang tamu belum rapi? Tiba-tiba istrinya meledak. Suami berpikir pakai logika. Aku cuma tanya ruang tamu kok di
mengimalinya dengan ledakan seperti itu. Terus bagilah konflik. Konflik itu cuma kecil, cuma bu, kok ruang tamu belum rapi. Cuma asalnya si suami gak paham istrinya ini sudah memendam. Itu bulanan memendam dulu kan. Dipendam, ditahan. Cuma dipakai hal yang kecil saja langsung keluar. Konflik harus terjadi. Kemudian kita mencoba mediasi. Si istri bilang, saya itu Pak Ustaz, kalau mau ngomong bisa, saya ini disalah-salahkan. Kalau ngomong, saya kalau cerita, ujung-ujungnya saya tidak diperhatikan. Yang lebih parah lagi, kalau saya cerita, saya juga sudah tidak diperhatikan, saya disalah-salahkan. Bisa jadi saya ini nanti akan disakiti. Apa yang terjadi? Kemudian putuskan. Ini kan suami nggak paham. Pikirannya kalau diam ini bisa semua lihat. Padahal istri perlu bercerita. Kan dia isinya ini nggak buka keran ke tetangga. Kalau buka keran ke tetangga cerita suami itu pagi. Ini kan di tempat. Tapi sudah tidak baik. Kenapa pikirannya perempuan memang harus berbincangkan. Dan suami salah menangkap hal itu. Sama halnya istri kadang-kadang salah menangkap suami. Suaminya kok ada kita keluarga punya masalah, suami diem. Udah deh, tak mikir. Kita sedang punya masalah besar kok diam, ini gimana? Ayo, gimana menurut suami diem saja. Pikiran istri diem, nggak mikir itu kalau terjadilah bom lagi. Maka para bunda yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala, termotivasi ini yang ada kaitannya tadi. Termotivasi sangat dibutuhkan. Berarti yang antara pilihan yang ketiga dan keempat yang mana bunda? Yang nanti kita sebut itu bunda. Ya, A bisa jemput aku, atau B Pak mau jemput aku, yang mana bunda? Dengan kaitan nomor ini. Dan termotivasi saat masa dibutuhkan. Kan dulunya masa dibutuhkan ini dua-duanya. Pak bisa jemput aku, Pak mau jemput aku tidak? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kalau saya yang kedua. Coba perhatikan. Pak bisa jemput aku. Itu berarti masih kalimat tanya. Mampu atau tidak mampu? Laki-laki kalau masih diragukan kemampuannya itu akan reject. Kata suami, Pak bisa jemput aku enggak? Aku saya sendiri iso aja. Cuma masalah belum enggak itu. Aduh. Tapi ada kalimat mau bunda. Ini sudah saya susun bapak-bapak. Kalau ada kalimat mau, berarti menunjukkan suami pasti bisa, punya kemampuan. Cuma kan masih ditegaskan maunya. Maka memang posisi laki seperti itu. Sama halnya bunda dihargai. Maka coba bunda jawab. Bunda lebih suka diperhatikan apa dilayani? Ya, coba diperhatikan dilayani. Memang ini tidak semuanya, tapi biasanya dibagi sebagian besar dominasinya akan sama. Apa bunda? Diperhatikan. Bunda kalau dilayani malah gak nyaman. Bunda pulang dari sini pengajian, suami melayani, istriku yang cantik sudah pulang, ini ada air putih, ada teh, ada kopi, sudah siapkan buat kami pagi loh. Saya ini bunda kenapa kan? Pasti bunda masak-masak, karepe, ada modus ini suami. Tapi kalau dibalik boleh diperhatikan, seneng. Masya Allah, istriku kok pagi sekali. Ini kalau dibalik di switch, suami dilayani, suami diperhatikan, istri dilayani, masalah. Maksudnya bagaimana? Berarti suami harus siapa? Dilayani. Sekarang suaminya diperhatikan. Bunda, perhatikan suami. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kemana pun pergi suami, kayak suami gak nyaman. Di daerah Surabaya, di tangga saya, di dekat rumah saya,
bapak-bapak usia 59 tahun menceraikan istrinya yang usianya 57 tahun. Tersebut apa? Setiap bapak ini ke perusahaan, meeting dengan koleganya, ada rapat, ada acara, istri gak jauh 5 meter dari samping suami, dari security, CCTV. Jadi pergi istri ikut, meeting, gak jauh 5 meter istri memperhatikan. Dan itu setiap hari kurang sekitar 2 bulan, suami merasa gak nyaman, diperhatikan. Kalau kan buktikan nanti udah suami pulang sisi dia ya Pak, dia perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya tidak nyaman. Itu lihat film layar putus masih kan? Suami Pak, alhamdulillah. Jadi bagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ini kita harus memahami bahwasanya berbeda. Maka tadi saya sampaikan pasangan terbaik adalah yang terbalik. Pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Makanya dalam Islam itu kalau ada yang nikah itu nggak boleh sama. Tokoh nggak boleh sama. Kodi nggak boleh nikah. Tokoh sama kodi nggak boleh nikah. Yang boleh nikah tokoh sama ini. Jadi berbeda, bukan berbeda untuk menjadi sebuah percakapan, tapi perbedaan untuk membuat sebuah kata-kata kesempurnaan. Ini toh ya gak sempurna, ada ini. Maka di titik ini kita yang sangat memahami adalah sisi logika dan perasaan. Nah, cuma pertanyaannya juga, seharusnya yang memahami itu siapa? Istri suami atau suami istri? Atau bapaknya yang memahami itu suami apa istri? Yang memahami, bukan dipahami, memahami. Bukan kalau saya. Dua-duanya ya. Tapi yang dominasi harus suami, karena suami pemimpin. Kan pemimpin ini mau nggak mau harus tahu semuanya tentang kebersihan harus paham, tentang ini struktur bangunan harus paham. Kalau namanya pemimpin, masalah UB harus tahu, masalah bendahara keuangan harus tahu. Pokoknya namanya pemimpin itu harus tahu. Makanya ini yang paling harus banyak memahami itu suami. Saya tidak mengatakan yang harus mengalah ya, yang memahami. Contoh. Mohon maaf para bunda di sini. Kesalahan terbesar para suami itu adalah dia tidak mau berbicara pakai kasar, berbicaranya selalu pakai logika. Jadi kalau pahami juga, saya menginformasikan ini realitanya seperti itu, jadi bunda bisa bersikap nantinya. Contohnya bagaimana? Begini. Saya sering nasihati diri saya pribadi dan juga kepada para bapak-bapak jamaah, para ayah-ayah muda. Saya ada kelas pasangan muda. 5 kali pertemuan itu ada silabusnya. Saya sampaikan kepada bapak-bapak muda ini, sesekali jangan berbicara pakai fakta, tapi berbicara pakai kasar. Dan ini kebanyakan yang salah dipahami. Kenapa kok laki-laki itu bisa berbicara pakai rasa? Coba bunda pilih. Pemimpin dalam urusan rumah tangga bunda pakai diksi yang mana? Pakai kata yang mana? Amir, imam, khalifah, atau ro'ain? Imam rumah tangga. Aku mau menikah sama dia, semoga dia menjadi imam. Gak ada, semoga dia menjadi khalifah. Pada dengan itu khalifah rumah tangga gak akan mungkin. Apalagi kalau pakai amir. Aku mau mencari amir untuk rumah tanggaku. Gak mungkin, pasti pakai kata imam. Berarti ketika suami menjadi statusnya imam, imam itu akar-kata sama dengan umum. Apa arti umum? Umum. Apa artinya? Ibu.
Imamu itu kata-katanya sama dengan ibu. Maksudnya Pak, suami ini meskipun dia pakai logika, tapi dia juga harus punya potensi-potensi keibuan, potensi empati, simpati, perasaan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kebaikan rumah tangga. Coba perhatikan sebuah kisah yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah itu imamnya keluarganya. Coba perhatikan, udah kalau ada seorang istri nanya ini ke suaminya, itu kalimat ini itu kalimat yang horor apa tidak? Bapak, sini Bapak. Bapak ini benar-benar suami itu atau bukan sih? Nah, itu kalimat gimana? Horor kan? Horor. Si istri nanya, Bapak ini benar-benar suami itu apa enggak? Suami menangkapnya, ini bukan rasa, tapi suami menangkapnya ini fakta. Langsung membawa menikah. Loh, ini loh, aku ini suamimu, aku suamimu, ini loh surat nikah kita. Padahal istri itu nanya, bukan masalah fakta, bukan keyakinan, bukan kita pembuktian, tapi masalah rasa. Kenapa? Karena saat itu si istri ini lagi jealous, gregetan sama suaminya. Makanya bertanya, Papa, kamu ini aslinya suamiku atau bukan? Maksudnya dia merasakan gak nyaman. Ini suamiku, tapi kok gak memperhatikan aku? Nih, najisnya. Bayangkan, Rasulullah itu pernah ditanya sama Ibunda Aisyah, ya Rasul, kok ini jangan-jangan bukan utusannya Allah? Loh, bayangkan. Bukankah kau mengaku bahwa kau itu utusan Allah? Maka Rasulullah pun tersenyum. Bahasa terjemahan bebasnya, kau ini benar-benar utusannya Allah atau bukan sih? Itu enggak Aisyah nanya itu ke Rasul. Pertanyaan saya, itu keyakinan atau perasaan? Perasaan. Karena kalau ditanya Ibunda Aisyah, Nabi akhir zaman siapa? Jawabnya Ibunda Aisyah? Ya pasti Rasulullah yang tetap ini suaminya. Tapi kenapa kalimat ini muncul? Coba perhatikan bahasanya Rasul. Maka Rasulullah pun tersenyum mendengar ucapan aku. Kata Aisyah meriwayatkannya di sini. Kenapa kok ini muncul? Dikarenakan saat itu lagi jalan bareng Aisyah dengan Sofia naik unta. Untanya Aisyah ini agak cepat karena bebannya sedikit. Sofia yang dari kalangan Yahudi itu untanya agak lambat karena bebannya banyak. Rasulullah kasihan sama Sofia, diambil beberapa beban di unta Sofia, dipindahkan ke Aisyah. Aisyah langsung cemburu. Dan cemburu itu keyakinan apa perasaan? Perasaan. Apa yang dimunculkan oleh Bunda Aisyah itu perasaannya. Maka kemudian Rasulullah menjawab di sini, sesungguhnya perempuan yang cemburu takkan dia dasar lebah dari puncaknya. Intinya bukan keyakinan itu. Contoh yang kedua, sekarang ini Aisyah dengan Sofia, sekarang Aisyah dengan Ibunda Khadijah. Dua slide terakhir. Tidak ada orang yang bisa adil dalam rasa saat berpoligami. Kenapa? Karena dalam tafsirnya sudah dijelaskan, yang tidak bisa adil itu terkait dengan al-mahabbah, perasaan. Bayangkan, Ibunda Aisyah ditanya, Ibunda Aisyah menanyakan, siapa istrimu yang paling kau cintai, yang kau sayangi? Kok ya Rasulullah menjawab, Khadijah. Disampaikan di sini. Idza dzakara Khadijah asna 'alaiha fa ahsana sana'a. Kalau sudah disebut nama Khadijah, langsung Rasulullah itu memuji Khadijah. Di mana? Aisyah. Bukan pasti Aisyah kan? Cemburu. Pagiku aku cemburu. Yauman fakultu ma'at salawatan kuruha akroha sidqi qad abdalaka Allah azza wa jalla biha khairan minha. Coba perhatikan terjemahannya. Kata Ibunda Aisyah, dulu itu sudah tua. Coba perhatikan kalimat itu.
dia seorang wanita yang sudah tua. Bahasa ininya amrohas sidiki. Yang namanya Ibunda Khadijah itu dikatakan oleh Ibunda Aisyah, sudahlah kau kenapa masih memikirkan, itu wanita yang tua, padahal Allah telah menggantikan buatmu dengan wanita yang lebih baik darinya. Berarti yang dimaksud saya bukan yang lebih baik Aisyah. Dan menariknya Bunda, ini bahasa yang paling lebih. Kenapa? Dikatakan sudah tua di situ pakai kata-kata hamro asideki. Hamro itu merah, ahmar itu merah, hamro itu superlatifnya dari merah. Berarti warna merah apa? Yang lebih parah dari merah itu lebih merah tua. Tua sekarang mau lebih tua yang mana? Malu. Hibus itu warna merah tua. Jadi saya itu waktu belajar ini itu dikatakan bahasa saya. Asli ini bukan bahasa umum, ini bahasa yang tidak biasa dipakai. Kayak ini bahasa atau hiperbola macam-macam. Saya punya buku kitab namanya itu Hadisul Gharib, redaksi hadis yang aneh, dan saya temukan jawabannya di situ. Jadi bayangkan Ibunda Aisyah kata-katain Ibunda Khadijah dengan kata-kata yang menurut kita sebenarnya tidak baik. Amroa itu merah yang seluruh merah-merahnya. Sideki itu artinya busi. Jadi kalau bahasa terjemahan bebasnya mudah, Amroa sideki itu bukan orang yang sudah tua, bukan. Bahasa tekstualnya Amroa sideki itu adalah perempuan yang sudah ompong. Kenapa? Amroa sideki itu artinya busi, yang merah gitu. Maksudnya bagaimana? Coba kalau kita ngobrol, orang itu punya gigi, maka kita fokus bisa jadi ke giginya. Tapi kalau kita fokus di businya, berarti orang itu nggak punya gigi alias ompong. Jadi seakan-akan Ibunda Aisyah sama wanita yang ompong itu loh, kamu kok masih suka sama aku lebih. Itu nyelekit bagi Rasulullah. Iya, maka Rasulullah lihat jawabannya juga ada cukup nyelekit, tapi cerdas Rasulullah menjawab. Coba Nabi menjawabnya bagaimana? Ada apa? Nabi SAW menyampaikan Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Satu, Rasulullah menjawab, Ibunda Khadijah telah beriman kepadaku tatkala orang kafir kepadaku. Yang pertama kali mengimani dari kalangan perempuan Ibunda Khadijah. Dua, ia telah membenarkan aku tatkala orang lain yang mendustakan aku. Kita tahu yang pertama kali menjadi as-sabiqun al-awwalun dari kalangan perempuan Ibunda Khadijah. Yang ketiga, ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang lain menahan hartanya tidak membantuku. Kita tahu karena Ibunda Khadijah kan kaya. Coba perhatikan yang nomor 4. Kalau omongannya Aisyah itu nyelkit dalam artian di sini itu bahasanya, kalau bahasa kita ya itu mempermudah pemahaman saja, maka Rasulullah juga memberikan jawaban yang kafir. Apa itu? Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak, maka Allah tidak menganugerahkan kepada anak-anak dari wanita lain. Pertanyaan saya itu, yang paling mengenal dalam perasaan perempuan kalau terkait dengan anak itu suami apa istri? Istri. Bunda masih ingat, saya pun masih ingat. Kalau misalnya baru nikah, 3 bulan baru nikah, lalu kan atau 6 bulan baru nikah, lalu kan biasanya masih kunjung-kunjung ke rumah saya, kerabat, untuk silaturahmi menjalin ya silaturahmi. Itu pasti si istri ditanya itu sama tante, budi, dan sebagainya. Dan pertanyaan itu pasti nggak enak. Istri yang nggak enak, suami isi goi. Ditanyanya kemudian sudah isi atau belum? Belum. Yang stres istri, suami. Karena wilayah ini wilayah yang menjadi beban seorang perempuan. Padahal tetap bebannya juga sama. Cuma itu yang mengena.
Maka ketika Rasulullah SAW kemudian memberikan jawaban di sini, mengena banget kan perasaannya Aisyah? Banget. Mengena sekali. Gimana kok? Maka yang saya sampaikan di titik ini komunikasinya di antara orang yang berbeda itu seperti apa. Maka itu juga sama pesan saya terakhir sebelum kita mungkin ada yang dibincangkan. Jangan kalau mendidik anak pun juga sama. Ibu-ibu kalau mendidik anak laki-lakinya, seperti dengan berinteraksi sama suami. Kenapa? Sama mikrofon laki-laki yang contoh. Bunda, kalau mendidik anak laki-laki khususnya remaja yang suka akil balik, dia ini posisinya itu suka berinteraksi dengan benda, tidak suka berinteraksi dengan manusia, apalagi dalam koridor, dalam konteks menasehati. Contoh dalilnya adalah surat Al-Balad. Coba Bunda yang hafal, la uqsimu bihadzal balad wa antaqilu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Wa walid bapak, wa ma walad dan yang dilahirkan. Loh, aneh, bapak dan yang dilahirkan. Seharusnya siapa? Bunda yang kedua ini. Ibu dan yang dilahirkan. Ibu adalah dilahirkan. Loh, itu malah bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ ada kata-kata ma. Kata-kata ma, Bunda. Maksudnya kata-kata ma itu bagaimana? Gini, ada kata-kata ma. Wa walidi wa ma walad. Ma sama ma, Bunda ini pernah mendengar. Kalau ma itu menunjuk kepada lu. Ma siapa? Ma anta, kamu siapa? Tapi kalau ma hadza, ini apa? Jadi ma itu ke benda. Kalau ma ke manusia. Di sini tadi wa walidin wa ma walad. Benda. Maksudnya bagaimana ini? Bunda nanti mau dicek ya. Saya sudah cek. Kalau Bunda merasa anak laki-laki, jangan suruh anak laki-laki itu natap matanya Bunda. Jangan Bunda. Kenapa? Tatapan mata, maka menunjukkan di sini sebuah ketidaknyamanan bagi laki-laki. Kenapa? Karena dia manusia. Beda kalau Bunda kemudian nyiapin makanan sambil tuturi. Nah, besok kalau mau jalan, ambil dulu ya sama Bunda sambil rokok. Bunda nggak melihat dia. Insya Allah anaknya yang dari Bunda. Oh bisa? Ayo Bunda cek aja ke suami nanti bulan ini. Suruh tatapan mata Bunda sama suami. Suami nggak betah Bunda 10 detik. Ayo Pak, tatapan mata. Kita butuh saya bilang, nggak betah 10 detik saya yakin Bunda. Kenapa? Saya sudah praktekkan. Sudah bolak-balik saya diajak putus sama isi tatapan mata itu saya nggak nyaman. Dan saya sudah tanya sama anak rumah saya, dunia saya tidak mau jalan anak rumah saya. Dan ada yang nyaman melihat. Kenapa? Mata ketemu mata itu hanya nyaman perempuan. Mau ditanya ke putri saya, setiap saya mengantar, selalu saya bilang tatap wajah, tatap mata ayah. Ke anak putri. Kenapa dia suka? Tapi kalau anak laki-laki saya nggak nyuruh. Maka kalau nasihati dia juga, itu sudah kerumunnya gimana? Kenapa? Sisi bibirnya di sini udah beda. Bunda kan perempuan bisa berubah berapa ekspresi Bunda dalam 10 detik. Makanya pemain sinetron kebanyakan ibu, banyak perempuan bisa berubah bibirnya. Laki-laki hati dengan wajah itu berbeda. Tapi di sini kerennya Allah menciptakan hal itu dan itu pasnya. Ini kalau dibuka bahaya. Bunda bisa apa pola? Gimana kita saya masuk ini? Apa sudah lapor belum? Itu kan beberapa kali. Suami kan flat. Suami datang. Assalamualaikum. Apa pola? Iya. Gimana jika tahu Pak? Biasa Ibu. Tapi kalau dibuka Bunda bahaya. Laki-laki biasanya bukan seperti
begitu, jangan Pak Jenengan ngirukan Pak Jenengan. Kenapa itu coolnya suami, itu wibawanya suami, itu kerennya suami, itu gentlemannya suami. Ini kalau diputar bahaya. Bunda yang keren, suami yang ceria. Bunda tahu punya suami ceria. Istriku sudah pulang. Oh, ada. Saya mengenal 2021 sudah mulai terjun di LGBT lagi. Saya sebenarnya sudah di LGBT itu tahun 2007. Cuma karena saya sudah legal, saya mundur karena berat sekali. Tapi mulai 2001 saya masuk dunia LGBT lagi. Dan sekarang proyeknya LGBT itu menargetkan suami-suami ibu-ibu. Bukan hanya sih suaminya ibu-ibu. Nama proyeknya DG DADDI. Ya, yang menjadi target adalah laki-laki tuwelek, berarti pulang banget. Standarnya laki-laki tuwelek itu apa? Satu, laki-laki yang sudah punya istri. Kalau tidak perempuan, berarti kan laki-laki benar sama perempuan, tapi sudah ada istri. Yang kedua punya anak. Gimana caranya ini dijadikan pasangan yang mungkin. Dan saya sudah berdua. Dan menariknya teman saya difasilitasi sama suami apartemen sama properti. Saya nangkep gak bakalan bisa. Dia bilang buktinya ada teman saya ini. Buktinya dia menunjukkan apartemen ini, mobilnya ini yang dia dapatkan dari si bapak atau si suami ini. Saya bilang, bisa mas, bisa sederhana saja. Apa? Ketika suami ini merasa ketidaknyamanan di rumah, maka dia mencari kenyamanan. Maka saya menghadirkan diri saya untuk melihat kenyamanan. Terus hingga kita terjadi apa yang terjadi. Maka terjadi. Dan waktu saya di suaminya bisa berubah seperti ini tadi. Para mulia yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah karena urusan suami istri atau keluarga itu anak, orang tua dengan anak itu urusan hati, bukan menggunakan logika, maka perbanyak ucapan-ucapan kepada sang pemilik hati. Bunda menasihati anak itu bukan mengenangkan logikanya, tapi bunda menasihati anak mengenangkan hatinya. Sama halnya bunda menasihati suami bukan mengenangkan logikanya, tapi mengenangkan hatinya. Nah, caranya mengenangkan hati, ya kita serahkan kepada sang pemilik hati, yaitu Allah. Maka yang pertama yang saya sampaikan adalah doa ini bunda. Ini doa ucapan dari Rasulullah SAW mengenai ibunda Khadijah. Ini qad ruziktu hubbah. Sekali lagi, ini qad ruziktu hubbah. Sungguh aku mendapatkan karunia ini tersebar oleh rezeki karunia yang Allah berikan untukku. Ini berusiku hubbah. Ini untuk suami, untuk anak, para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan satu doa yang panjenengan mungkin pernah mendengar hadisnya tentang seorang anak yang izin ke Rasulullah untuk berzina. Saya kalau ditanya, Ustaz, problematika anak remaja itu apa? Saya jawab 3. 1, syahwat, sama ini masuk iklan dan seterusnya. 2, privasi. 3, umumin, akhlak. Privasi itu bagaimana bunda? Mohon maaf, bunda tahu passwordnya HP-nya anak? Gimana bunda mau tahu di dalam HP itu ada yang baik atau buruk? Passwordnya nggak tahu.
Saya pernah mendapati anak misi salah satu SMA Islam. Mas, ada HP, ada Pak Ustaz, dikasih ke saya buka, itu ada passwordnya, bisa minta passwordnya apa? Gak bisa Pak Ustaz, kalau bisa, karena ini privasi saya, oke. Tapi kalau saya berkeyakinan di sini ada sesuatu yang buruk, gak ada Pak Ustaz, kalau ini buktikan, oh gak bisa Pak Ustaz, ini punya saya, ya sudah, saya ambil karena saya kepala sekolah, benar. Kepala sekolahnya minta dan izinkan, dipanggil orang tuanya sama kepala sekolah. Saya sudah selesai hari berikutnya. Orang tuanya diminta nyuruh anaknya, passwordmu apa? Si anak bilangnya apa? Pak, menurut buku IT, undang-undang itu undang IT pasal 30 ayat 1, barang siapa yang buka handphone tanpa izin pemiliknya maka akan bisa dipidanakan. Yang ngomong ini anak ke orang tua. Yang beli handphone di Sopo, yang ngasih pulsa juga siapa? Malah kok ngancam. Maka saya katakan privasi. Kenapa? Saya yakin di situ Bunda itu pasti banyak hal yang tidak baik. Kenapa? Bunda paling bisa menasihati anak hanya sampai kamar tidur. Anak bisa dinasihati oleh handphone sampai kamar mandi. Bunda di handphone Bunda dijatuhkan, anak Bunda marahi. Lo handphonenya Bunda kok dijatuhkan? Kamu ini dimarahi anak. Kenapa? Karena menghancurkan handphone. Sekali-kali handphone itu kalau menghancurkan anak, handphonenya dimarahi Bunda. Kasar handphone. Caranya bagaimana? Saya sederhana. Buka saja handphone anak. Ada apa di situ? Saya yakin jamin Bunda. Demi motor. Jangan saya pas ada suami tidak baik. Saya pernah ngomong sama salah satu bunda yang agak ikut dengan suaminya. Suaminya ini apakah dia atau tidak? Saya bilang saya tidak tahu bunda ya. Tapi saya minta bantuan ke teman saya di apakah ini indikasinya ada apa enggak? Bisa bunda. Salah satu dia dari handphonenya, dari medsosnya, dari beberapa aplikasi. Maka di titik ini saya bilang zina atau syahwat. Nah, terakhir ini doa yang untuk anak, bukan untuk kita bisa menggunakan hatinya. Saat seorang laki-laki minta izin ke Rasulullah untuk berzina, lalu kemudian para sahabat marah, lalu sama Rasulullah disuruh mendekati, adinahu, dekatkan dia, dekatkan kepada ibu. Lalu kemudian terjadi dialog. Ternyata tidak cukup dialog. Ditanya, kalau ingin zina, bagaimana dengan ibu kalau dizinai? Adik perempuan kalau dizinai, bibimu yang dizinai. Maka si laki-laki menjawab, saya tidak suka dengan adik. Ya sudah. Tapi menariknya Rasulullah melanjutkan dengan menasihati melalui tangan kanan beliau di dada laki-laki ini, dan kemudian bersama sebuah doa, Allahumma qawwid qalbahu wa qwid qalbahu wa hsin jauh. Ya Allah, bersihkan hatinya, ampunilah salahnya, dan tolong jaga kemuliaan dirinya. Walamnya buka dalika yang kami buktilah syekh. Dan hendaknya di sini berbunyi, setelah itu anak remaja ini tidak kepikiran untuk zina. Dan ini sudah dapat buah testimoni dari seorang ibu, seorang bunda yang ngomong ke saya setelah sholat tahajud, dia mendatangi kamar anaknya, anak perempuannya, kemudian mengelus dada si anak putrinya sambil berucap doa ini. Anaknya putrinya masih tidur, berucap seperti ini. Ada perubahan dari yang dialami problematika oleh dua ibu tersebut. Kenapa? Dan sekali lagi di titik ini di Surabaya khusus sangat-sangat mengkhawatirkan. Saya di dunia HIT Desember kemarin di bulan yang terakhir Jawa Timur dapat tambahan sudah dirilis oleh CNN Indonesia. Untuk HIV Jawa Timur sudah nambah 6.625 mengidap HIV baru. Surabaya menambah 2.000. Kalau sudah seperti itu, jalan lagi maka kalau sudah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah obrolan kita terkait dengan cocok dan cocok. Pahami pesannya,
Ini dulu yang dapat saya sampaikan dalam sharing kesempatan siang hari ini. Saya kembalikan kepada Bunda. Masya Allah, alhamdulillah kalau kita simak bersama tadi yang disampaikan oleh Ustaz mengenai materi kita hari ini, ya ternyata pasangan itu pas ya. Ternyata pasangan yang terbaik itu adalah yang terbalik. Harus mungkin dipahami tadi mengenai Mas dan Venusnya ya Ustaz ya. Jadi jangan-jangan kita keliru selama ini, mungkin suami malah kita apa tadi, untuk suami tadi Mas ya, sampai suami kepada Venus biasanya Mas. Nah mungkin masih ada waktu Ustaz yang untuk tanya jawab, ada yang mau bertanya atau mungkin menyampaikan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama saya doakan sampaikan karena kebetulan saya itu selalu mengikuti Ustaz. Lalu saya mulai cerita tentang mengajar di maksudnya tadi yang nggak bisa buka paspor. Saya jujur aja kan, ini Pak. Padahal kita juga ada yang menceritakan seorang bapak itu kalau kita tahu dia atau tidak istrinya dari kita kebetulan ada yang anak aku Ustaz. Apa yang bisa kita tahu dari istrinya? Ini dari medsos, ini dari kalau jalan itu kan kelihatan Ustaz, tapi kalau dari yang istri yang lainnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sekarang mulai marak hal-hal seperti itu. Yang horor yang mana? Dua-duanya horor terkait dengan lu, gue, butuh tahu. Lu depannya saja, LGBT maksud saya. Lu, gue, butuh tahu. Suatu saat ada sebuah kejadian di salah satu pesantren di Jawa Timur. Lalu kemudian yang diminta ini seorang psikolog. Psikolog ini kemudian tahu saya juga di dunia itu. Akhirnya kita ngobrol kurang lebih 3 jam. Psikolog tersebut dengan basic pengetahuan beliau dan beberapa pengalaman beliau. Tapi pengalaman beliau ini sifatnya tidak mungkin ilmiah, tapi tidak langsung ke lapangan. Sedangkan saya masih berinteraksi dengan pelaku-pelaku. Akhirnya kita membuat sebuah asesmen. Karena beliau diminta membuat sebuah asesmen untuk penerimaan santri baru supaya bisa dideteksi secara dini. Santri ini punya track record masa lalu atau tidak? Apakah dia akan rentan kena pengaruh ini dan seterusnya? Psikolog tersebut yang dibuat. Terjadi obrolan kami. Nah, yang mungkin sisi kelebihan saya mendapati menurut teman-teman ini, teman-teman saya ini bisa dikasih budaya. Yang saya maksud dengan teman-teman saya yang LGBT ini yang sudah mau hijrah, mau baik, ya saya sebut korban. Saya punya korban, bukan pelaku. Kalau pelaku ya kita sadar bahwasanya itu memang kaum yang terlaknat oleh Allah, yang mau mendekat Allah, memang mereka menginginkan hal seperti itu. Tapi saya dekati ini yang sudah memang mau hijrah, mau dekat sama Allah. Tapi tahapan saya ada dua sudah, kalau bahasa hijrah berproses, berprogres. Nah teman-teman ini memang masih berproses, belum berprogres. Nah akhirnya dari ini saya dapat kenikmatan bisa berinteraksi dengan teman-teman seperti itu adalah kita dapat mengetahui sesuatu yang itu tidak ada di buku, tidak ada acuan dimanapun. Contoh misalnya ini, saya sempat menjadi dosen di kampus Katolik. Mata kuliah agama Islam untuk mahasiswa-mahasiswa beragama tidak Islam. Maka unik di sini. Akhirnya saya berinteraksi sama teman-teman non Muslim. Banyak sekali juga mahasiswa saya. Kata orang, kok malah dekat sama orang-orang itu? Hati-hati loh Ustaz. Nanti Ustaz malah jadi macam-macam lah. Ditanya apa kenikmatannya Ustaz bisa bersama dengan mereka? Saya mau menjawab dengan 2 kalimat. Robbana ma'afala ta'ala batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Allah takdirkan. Saya bisa tahu tempat makan, tempat
kafe, restoran yang menjual babi. Meskipun di situ yang hadir konsumennya tetap pakai hijab. Dan saya dapat juga sampai saya kemudian saya ke sana. Cuma karena ini sifatnya adalah personal, saya tidak akan menyebutkan langsung secara publik. Kenapa? Karena memang nanti akan ada rentannya dengan hal kayak gitu. Tapi dari itu saya dapat benar Ustaz. Ini kata teman yang agamanya Kristen, yang Katolik juga jawab, yang Hindu juga jawab. Temannya istri yang Hindu juga bilang gitu. Oh, berarti paling. Padahal tempat makan itu masih banyak dikunjungi oleh konsumen Indonesia. Meskipun hal seperti ini mungkin tidak tahu, Pak, maksudnya mungkin hanya gorengan, hanya minyaknya dan lain sebagainya. Nah, itu kenikmatan salah satunya saya dari mereka. Saya dapat informasi yang tidak biasa, informasi itu untuk kebaikan saya. Sama halnya dengan teman-teman LGBT, akhirnya saya tahu sudah cara mendeteksi LGBT. Tapi sifatnya ini masih subjektif. Dalam artian saya masih belajar. Sudah disebutkan 16 item. Ditulis salah teman saya 16 item. Apa itu? Satu, paling mudah itu adalah memang dari medsos. Kalau sekarang tampilan lifestyle kan bisa sama. Kemudian dulu kan kaos, mulai yang kine, kemudian yang agak rubel-rubel, yang apa kerannya rubel-rubel. Kalau udah tahu almarhum seorang artis di Jakarta itu kalau pakai baju kaosnya masih rubel-rubel. Kalau dulu tahun 2007-an, 2008 ya, itu mulai yang kine. Karena waktu saya datang itu ya si cowoknya itu pakai kaos warna pink. Jadi saya agak tahu sama warnanya. Nah, satu yang paling mudah sekarang udah singkatnya itu medsos. Dari mana? Kalau ada anak laki-laki yang dia posisinya tidak harus seperti itu, tapi dia seperti itu, ada indikasi. Saya nyebut indikasi ya tidak. Ada indikasi apa? Yang tidak seperti itu jadi itu menampilkan dari sisi hobinya. Tapi kalau pemain olahraga, binaraga, dia sudah maklum ya, di medsos menampilkan otot-ototnya. Tapi dia ini bukan, tapi dia kemudian menampilkan. Bahkan nanti kalau ada seorang budaya yang saya ceritakan itu mau, saya siap bantu. Apakah pasangannya ini sudah tersedia dengan seperti itu tidak? Tapi si teman saya ini maunya dengan ibu-ibu, tidak mau dengan suaminya. Katanya gitu. Saya siap kalau saya bantu, tapi jangan sama suaminya. Berapa mas? Bisa khawatir karena suaminya juga klien saya. Justru soalnya gitu kan. Nanti saya bantu. Kalau saya ada istri yang penasaran dengan perubahan suaminya, saya juga ingin baik. Kalau saya minimal dengan ini saya bisa mendapatkan sisi kebaikan karena dia. Nah, yang terakhir juga kalau masalah anak sekarang, satu yang saya khawatirkan itu adalah bukan masalah pergaulan dia dengan sesama. Yang masalahnya itu adalah omongan, bukan interaksi, tapi omongan. Mulai pokoknya dia omongan itu menjadi sesuatu yang parah. Contoh, kalau ada ini saya tes Bunda tahu aplikasi ini enggak? Ini ada aplikasi yang dari teman-teman yang mendorong teman-teman ketahui di dunia aplikasi. Ya, maksudnya ini tidak rekaman, saya coba saya tunjukkan. Kalau mudah bisa membuka handphone anak dengan cara yang baik, dengan cara paksaan, nanti dia reject, dia beri, denial dan lain sebagainya. Maka nanti udah kalau menemukan aplikasi yang warnanya kuning ada lebahnya, itu salah satu aplikasi
pendidikan terus jelas LGBTQ community. Dan menariknya di Play Store itu sudah didownload dengan jumlah yang sama dengan WA. WA didownload itu 10 M plus. Lah kok ya aplikasi ini juga 10 M plus. Itu yang kalangan umum. Nanti ada kalangan high class. High class ini biasanya para suami. Ada. Warnanya sudah kuning. Gimana ya kalau saya ilustrasikan? Kotak segi ya. 7 atau 8 gitu ya. Kemudian ada geser-geser garis-garisan. Saya tunjukkan kalau sudah berarti bapak sadar. Nah, yang saya khawatirkan dari pergaulan anak-anak zaman sekarang itu hanya tontonan. Kalau interaksi insya Allah relatif pada umumnya. Tapi tontonan yang itu tidak bisa kita pantau. Makanya saya sampaikan hati-hati dengan handphone anak, supaya tidak kita bisa jadikan hati dengan anak minimal gimana caranya panjangnya tahu maksudnya dengan cara yang baik. Kalau sama suami mohon maaf bunda mungkin sudah punya komitmen monggo, tapi saya punya komitmen yang berbeda. Saya bilang sama istri saya, kita tidak ada password handphone kita mulai awal menikah sampai kita punya anak. Kita nggak akan ada punya password handphone dipegang anak, silakan. Makanya anak saya tahu ya, tapi dia izin untuk wilayah privasi izin. Kenapa? Saya ingin mengajari anak supaya anak di depan anak saya yang besar saya tidak meminta dia megang punya handphone. Saat dia punya handphone, tapi apabila dia tidak memberikan passwordnya di handphonenya. Hati-hati serius juga. Kalau misalnya udah ragu, saya bisa nge-record juga. Loh, kejadian kalau muda, kejadian ada ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbaknya, adik anaknya ini itu, mohon maaf, katakan mesum. SMA, SMP kelas 3. Akhirnya si anak perempuan ini kemudian mendatangi sebuah penginapan yang terkenal namanya, ya sudah tersebar di mana-mana. Menginap, sulinya didatangi sama laki-laki. Inap berdua, pulangnya besok. Hanya dari aplikasi. Singkat-singkat kemudian jajanan. Saya kemudian di kota, saya kenal dengan kakeknya minta, saat ini bisa nggak? Ini saya cloning. Jadi dia jajanan itu masuk di kakeknya. Akhirnya aku kalau SMP masih ke bahasanya sudah vulgar sekali. Maka saya yakin dia handphone itu kalau dibilang kehadiran kita yang paling kuat dari pengaruh-pengaruh khususnya di sini teman-teman LGBT. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan juga. Tapi saya jadi mengurusnya. Waalaikumsalam. Misalkan saya mengatakan sama Anda, misalkan di lingkungan ada target Islam supaya mereka meninggalkan kebiasaan itu menjadi orang kembali menghindarkan anak supaya tidak masuk ke pelamin-pelamin. Bunda tahu sendiri lah, kemarin di Piala Dunia yang terjadi Bunda ramai kan? Yang ramai sedunia apa senegara kata? Itu dunia. Jerman membuat sebuah bahasa Kristus yang kemudian ramai sedunia. Kenapa wilayah ini LGBT ini sudah dunia dan kekuatan dunia global kuat di sini. 2007 saya itu di dunia LGBT, habis sudah saya diserang. Saya masih terikat dengan sebuah instansi sekolah. Apa kata instansi sekolah? Bisa mundur aja ya dari dunia itu. Saya mundur karena ada kaitan sama instansi sekolah. Tapi kan sekarang sih saya tidak terikat dengan instansi manapun juga. Maka saya masuk. Itu pun karena apa? Beban moral saya dengan teman-teman HIV. Kok bisa begini? 2021 salah satu poli HIV yang kita kerjasama kan di rumah sakit dan bahkan puskesmas
sekarang ada poli HIV. Kita kerjasama dengan beberapa dua rumah sakit. Kita lagi menjajakan yang coba RSAI. Ada salah satu poli HIV itu 2021 posisi pandemi kenaikannya 100%. HIV 100%, satu poli. Dan menariknya 68% itu dari LGBT. Kami masih komunikasi dengan perawat atau medis, petugas medisnya di poli HIV. Beberapa kali kita juga ngisi bareng kayak kajian hari ini. Nah, akhirnya karena di situ paling banyak LGBT, mau nggak mau saya kayak LGBT. Nah, sekarang pertanyaannya benar lagi, sudah berapa yang bisa lakukan untuk teman-teman LGBT ini? Aku jawab saya membagi tahapannya dua, berproses, berprogres. Dan saya menyimpulkan masih berprogres, nggak berprogres. Teman saya ini masih LGBT, tapi kalau saya kajian ikut, tapi dia masih sama si bapak itu masih. Saya tidak menyalahkan juga karena dia punya masa lalunya mohon maaf disudut. Dan pasti itu benar. Gak ada sekarang geng orang itu kemudian terciptakan oleh Allah itu suka dengan jadi pasti punya luka masa lalu. Ada yang datang tanya LGBT ke kedai, Ustaz ingin ketemu dulu. Punya nomor saya dari mana? Dari YouTube. Ustaz ini datang menemui saya. Saya tanya, kok bisa kayak gini? Gimana Mas? Waktu kecil saya didirikan sama tetangga. Sidoarjo sempat ramai. Ada sekolah penghafal Quran, kemudian pengasuhnya sodomi 20 sekian siswanya. Saya dipanggil sama satu pengajian ibu-ibu yang kayak dengan lagi ini. Dipanggil saya jadikan dengan korbannya. Ini kalau nggak selesai, jadi bukan masa lalu, bisa jadi dia akan jadi pelaku. Nah, maka di titik ini saya ulangi lagi, satu, hal ini besar, global. Dua, saya sudah bersyukur dia mau berproses. Dan saya sifatnya mudah, tidak proaktif. Saya pasif. Saya hanya bisa kuat-kuat seperti ini saja melalui ini. Saya tidak akan berkuat-kuat juga kalau bukan Instagram saya. Coba nanti tidak cek Heru Kusuma Hadi. Ya kalau belum boleh ya belum apa-apa. Gak ada sama sekali pun dari situ saya kenal LGBT. Gak ada. Ada paling di bio saya sharing partner HIV survivor. Nah itu saja. Tapi pun saya di feed saya, di reel saya jarang berbicara HIV. Jarang bahkan tidak pernah berbicara LGBT. Bahkan waktu ramainya Piala Dunia tentang LGBT, satu pun feed di Instagram saya, reel saya tidak bahas LGBT. Bukan saya pro dengan mereka, saya kontra dengan mereka. Cuma ini style dakwah saya agar teman-teman LGBT itu masih mau dengan saya, mendatangi saya. Oh ini saja bukan yang bukan yang diri dan seterusnya. Maka saya mengambil posisi pasif mereka ya ada. Nah kalau mereka ada berarti ada keinginan atau tidak? Ada. Bahkan kapan hari saya di DM, bisa kami ajak main badminton. Oh iya, tapi izin menimbulkan saat kami ini sekitar 15. Nah, kami ini semuanya insya Allah dari Solo. Kami ini semuanya insya Allah itu HIV semuanya dan sebagian LGBT. Masih ada berkenan Ustaz. Jadi mudah. Oh dari mana? Gak tahu saya. Mungkin seperti ini metode ini pas kajian. Tapi di Instagram saya tidak ada, di Facebook saya tidak ada, saya ceritakan dunia saya di situ. Apa yang terjadi? Saya nanya, kenapa kok undang saya? Jadi Pak Ustaz ini ada beberapa teman-teman yang ingin nanya-nanya, tapi malu kalau ketemu sendirian sama Ustaz. Oh, ya sudah. Saya kan juga, kalau diundang sama 15 orang, saya meskipun kayak gini kan masih laku saya. Akhirnya untuk nanya-nanya Ustaz malu kalau sendirian. Oh ya, saya tunjukkan saja di mana bornya, di mana tempat main bulu tangkisnya. Nanti kalau saya ada sama teman ya, saya berdua atau bertiga. Saya belum tahu disebutkan bornya ini. Nah kalau yang ini kan saya pasif.
ada yang kontak, kayak gini saya mau datang. Tapi kalau udah dia bisa di situ saya ada sekumpulan ini pusat apa lagi? Wah, itu kan saya harus tertarik dulu lalu menarik. Mestinya tertarik lalu menarik. Saya tak kesana, tapi nggak ngomong tentang LGBT. Saya kesana ngobrol dulu, asik-asiknya komunikasi dulu. Lalu setelah itu saya tertarik, lalu menarik, tertarik dengan mereka, tertarik kebahasan mereka, style mereka, kemudian saya tarik. Nggak ujuk-ujuk saya datang ke sana langsung. Oh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, LGBT, habis saya juga. Yang terakhir jawaban saya terhadap generasi muda, apa yang saya lakukan? Saya tidak ngomong ini. Ini perihal muda atau tidak? LGBT berbeda. Vulgar atau tidak? Vulgar. LGBT vulgar. Pembahasan LGBT jarang di dunia publik. Di dalam publik ini jarang. Saya bahas LGBT di sekolah itu langsung dikip. Saya beberapa kali misi pada di sekolah. Jawabannya Ustaz, jangan terlalu vulgar. Tolong dibatasi. Ini. Nggak tahu itu masih pembahasan yang vulgar. Jadi kalaupun saya bisa hanya menyampaikan ini hanya di kajian yang sifatnya ini internal, yang publik sulit. Nggak tahu kenapa. Beberapa kali saya selalu dapat pesan. Kan saya pinginnya itu kalau sudah misi di sekolah, ketemu murid dengan masa yang banyak, saya pingin. Tapi beberapa kali pasti kesulitan. Allah taala apakah eksplorasi karena ini memang pembahasannya vulgar. Jadi saya kesulitan kalau langsung ke anak-anak yang sifatnya jumlahnya banyak masih, apalagi anak-anak remaja, anak sekolah, saya tidak bisa. Tapi kalau di kajian, kalau kajian kan dalam tanda kutip udah disoal anak yang tidak kajian, anak yang sudah solid, yang sudah baik. Jadi kalau pembelajarannya bagaimana dengan remaja-remaja, saya tidak bisa sampai menjangkau mereka. Karena kalau ingin bisa menjangkau anak-anak remaja yang sifatnya random, karakternya, tipikalnya, komunitasnya dan sebagainya, paling gampang lewat sekolah. Dan saya sudah beberapa kali diundang ke SMA ini, tapi kalau bahas ini pasti langsung kemudian dapat catatan kertas. Jangan terlalu detail, jangan terlalu vulgar, jangan terlalu menyampaikan informasi yang membuat rasa penasaran anak-anak muncul. Ya benar sebenarnya, tapi itulah yang saat ini saya tidak bisa sepenuhnya. Ini benar yang tadi saya jadikan sebagai penutup. Aplikasi yang bahaya. Iya, benar biasa saya. Ini menjawab. Ustaz, ada ibu-ibu juga. Satunya seorang dokter, satunya manajer sebuah perusahaan. Ini pasangan. Teman saya itu kebetulan pijat, ya dokternya itu curhat sama dia kalau dia itu cinta sama teman dia. Nah kalau saya udah dari LGBTQ, izin saya buka. Saya hanya ambil huruf G-nya saja. Saya hanya huruf G. Huruf L saya nggak masuk. Huruf yang lain nggak masuk, hanya G. Kenapa? Karena saya tahu istri saya pasti kalau saya baru sama yang L itu, meskipun istri tahu L itu nggak suka sama saya, tapi kan L adalah perempuan. Saya dua istri saya, Bu, ayah di L, G, B, apa ya T? Kata istri saya jangan yang L. Kenapa? Kan sudah suka sama ayah. Ya, tapi ya siapa bisa sanggup lihat ayah sama perempuan lain? Susui istri saya. Akhirnya saya ngambil yang D. Karena itu bisa jadi D suka sama ayah. Ya terserah itu urusannya ayah. Tapi kan kalau udah lihat ayah sama cowok. Jadi saya masih bisa ngomong hatinya istri
itu. D-nya belum L, saya belum D. Ini tanya juga, udah ya tanya mana? Yang kuning gitu nggak tahu. Ayo, yes. Yang ini apa bunda? Pink. Yang merah? Yang biru, burung? Berita. Yang hijau? Telegram. Yang S? Skype. Yang F? Facebook. Yang pesawat bekas? Telegram tahu ya. Yang warna-warni? Playstore. Yang kuning? Konsep? Nggak tahu. Snapchat. Ya. Boleh? Nggak tahu. Ini game online Free Fire-nya anak-anak. Game online enggak. Ada yang udah saya. Anak saya ngomongnya sudah tutup. Apa? lah. Anaknya mau betul. Iya Ustaz. Pokoknya dia tutup ML. Bahasa kita udah ML itu apa? Bingo. Lah ML zaman sekarang mau beli. Terakhir 3 ini. Tahu kan? Lemon. Udah tahu. Udah jeruk lemon. Namanya limo. N-nya dihapus sebenarnya. Limo. Udah bukan restoran. Bukan. Limo. Limo. Muncul ini kan? Muncul kan? Oh, masih lebih dulu. Ada yang sudah muncul? Ada yang Limo. L-I-M-O. Ada ya? Nah, itu apa? Bertemu. Deskripsinya udah Bertemu. chat juga ya? Iya. Kecil aja. Ini yang saya ceritakan mudah. Yang anak SMP kelas 3, yang kakeknya tadi itu Iya. menurut saya, lalu saya callingkan handphonenya itu. Kenapa? Ini bedanya sama WA. Kalau WA saya kirim chat ke Bunda, nomor saya ketahuan ya? Dan nomor apa itu? Nomor asli. Nomor asli saya. Bunda kalau itu bisa ikut balik kan? Lego juga. Saya ngecek Bunda, nomornya saya edit sampai ke nomornya Bunda. Misal nomor saya ini, saya edit berubah. Untuk apa? Untuk mengantisipasi saya kalau tidak itu nggak bisa. Untuk nakal ini, kakak. Dan ini yang biasanya dipakai oleh mereka yang nakal. Jamnya, gitu. Yang bawah, ini tidak semuanya ya, kan? Semuanya cuma dia punya fungsi yang seperti itu, gitu, yang bisa dimanfaatkan untuk keburukan. Dan kalau bawahnya tadi dititipkan, coba buka HORNGT. RNGT. Apa tulisannya? Deskripsinya. Iya. Ya kan? Berapa downloadan di situ kan? Bayangkan. Itu udah kalau udah jangan risau ya, jangan risau udah. Udah jangan risau. Nanti mensupport mereka. Tapi kalau saya beritahu udah itu kalau diinstal, lalu kemudian dinyalakan on, gitu ya. Maka itu ada salah satu tools atau fungsinya itu akan mendetek dalam radius berapa ratus meter itu yang sama. Jadi kalau saya praktekkan bisa saya nyalakan gitu ya. Jadi bolong nggak ada bisa gitu ya. Sekitar ini ada. Kalau mereka sama-sama sudah login atau syncing di sana, bisa mendeteksi berapa ada teman yang itu yang ada di sekitaran ini. Jadi mereka bisa mengatakan di sini ya. Salah satunya itu kalau saya bilang ke seorang ibu yang ibu dengan suaminya adalah biasanya saja suaminya punya itu apa enggak aplikasi. Kan kita nggak mungkin. Ayo udah sampai sekarang kita cek aplikasi suami. Enggak sesuatu nggak mungkin. Tapi kalau dalam kondisi darurat mungkin silakan. Yang paling mudah yang rahasia yang tidak bisa ditahan.
Bukan jangan itu saya. Kalau yang di bawah tadi, itu ya yang umum kan, general. Kalau yang teman-teman belum butuh tahu itu ya dari kelasnya itu ya. Ini sebenarnya sama kayak ini. Namanya apa? Apa ya? Ini apa? BU Bambel. Saya lupa. Apa ejaannya? Bambeli. Iya, Tante. Iya, Bambel ya. Itu kayak demo, tapi Jadi kan iya, benar. Rata-rata dipakai oleh teman-teman itu benar. Informasi dari saya. Dan alhamdulillah kepada pukul 11. Ini dulu baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat saya sharingkan. Tidak lain apapun yang saya informasikan bukan untuk sebuah hal yang menakut-nakuti keberadaan orang-orang di sekitar kita, namun minimal untuk kehati-hatian kita dan menjadikan alternatif solusi agar kita bisa bersikap, agar kita bisa berbuat dan kita bisa berhati-hati saat kita mendapati ujian-ujian dalam kehidupan ini, baik antara suami istri ataukah orang tua kepada anaknya. Ini yang bisa saya sampaikan, Bunda. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah izinkan dapat semoga dapat sharing kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang sudah hampir 1 menit tadi pukul 11. Yang kalau Ustaz ini pertanyaannya ternyata justru mengenai LGBT ya. Insya Allah berarti mudah-mudahan sini sudah kan banyak cocoknya Ustaz daripada atau mungkin dalam nanti karena suami ibu datang sini kembali juga ya Ustaz ya. Hanya cocok untuk kajian parenting tadi yang disampaikan. Jadi tidak cuma istri saja, nanti suaminya harusnya juga ada juga ya Ustaz. Baik, Ustaz berkenan untuk berdoa bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga doa-doa terbaik yang kita hafalkan di kesempatan siang hari ini di tempat yang cukup berkah di masjid ini, semoga Allah ijabahi, Allah respon, Allah kabulkan. Alhamdulillah, as-solihat, al-fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang, ya Allah. Kau izinkan kami, Kau gerakkan hati kami, Kau gerakkan ruh kami untuk bisa berjamaah, berkumpul dalam kebersamaan bermajlis ilmu ini, ya Allah. Maka kami memohon, ya Allah, sebagaimana Kau perintahkan kami untuk berdoa dan Kau yang telah menjanjikan akan mengabulkan doa kami, maka kami mohon, ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Allahumma antar razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Allahumma rzuqna qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Allahumma antal wahhab, Allah Maha Pemberi karunia. Fahab lana ya Allah, wa ahlana ya Allah, wa auladana ya Allah, wa ikhwana ya Allah, wa akhwatina ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami, pasangan kami, putra putri kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Karunialah mereka dengan menjadikan mereka menjadi ahli iman, ahlul Quran, wa ahlul Quran, wa ahlul ilmi, wa ahlul salat jamaah, wa ahlul birri walidain, wa ahlul akhlaqil karimah, wa ahlul sihat wal afiyah, wa ahlul jannatil firdausil a'la nuzulan. Wa la tajallu ayyuhum ya Allah min ahli syarri wal ghair. Allahumma fa'na ya Allah min kulli bala wal wala. Ya Allah, jagalah kami, keluarga kami, pasangan kami, keluarga kami, ya Allah, dari mara bahaya, dari ujian-ujian yang begitu memberatkan kami, ya Allah, dan dari segala bencana-bencana keimanan, bencana-bencana hal yang membuat diri kami ini sangat memohon bantuan, ya Allah.
hati kami ya Allah, dan juga dengan saudara-saudara kami, ikatkan hati kami, taukan hati kami dengan berdasarkan binikmatil iman, wa binikmatil Islam, wa binikmatil ukhuwah Islamiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati wa fiha subhanallah wa bihamdihi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, semoga apa yang kita simak ini bermanfaat dari kita semua dan dari orang sekitar kita, dan semoga kita dapat berjumpa lagi dengan Ustaz Heru, mungkin dengan materi yang lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kajian hari ini, dan bagi teman-teman atau keluarga semua yang berkenan untuk masuk ke WA komunitas kami, bisa japri nomor WA yang tertera di banner di depan ya, bisa dijapri. Nanti kita ada WA komunitas yang nanti di sana kita akan share informasi ataupun info yang lain. Baik, marilah kita berikan dengan alhamdulillah ya Allah, amin, dan berdoa dengan doa menutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.